Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah karya agung ciptaan Allah. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Marvin Williams. Mari kita mulai kisah inspiratif,
Meski ilmu saraf telah mencapai kemajuan besar dalam memahami cara kerja otak manusia, para ilmuwan mengaku bahwa pemahaman mereka masih dalam tahap awal. Mereka memahami susunan otak, beberapa aspek dari fungsinya, serta bagian-bagian yang merespons kepada lingkungan sekitar, mengaktifkan indera, menghasilkan gerakan, dan menampung emosi. Namun, para ahli masih tidak mengetahui bagaimana semua interaksi tersebut memberi andil terhadap perilaku, persepsi, dan ingatan manusia, sebagai karya agung ciptaan Allah yang luar biasa rumit. Tubuh manusia masih merupakan misteri. Daud juga mengakui keajaiban tubuh manusia. Dengan bahasa kiasan, ia meninggikan kuasa Allah, suatu kuasa yang dibuktikan lewat kedaulatannya mengendalikan proses yang sepenuhnya alamiah, yakni bagaimana Allah menenun dirinya dalam kandungan ibunya. Ia menulis, "Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat?" Pada masa silam, orang memandang perkembangan seorang anak dalam rahim ibunya sebagai misteri yang besar. Bahkan dengan pengetahuan yang terbatas tentang betapa rumit dan ajaibnya tubuh manusia, Daud terkagum-kagum dan terpesona akan pekerjaan dan kehadiran Allah yang menakjubkan. Kompleksitas tubuh manusia yang luar biasa dan mengagumkan sesungguhnya mencerminkan kuasa dan kedaulatan Allah kita yang maha besar. Karena itu, satu-satunya tanggapan yang sewajarnya kita berikan adalah memuji, mengagumi, dan memuliakan Dia. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana kesadaran akan desain tubuh Anda yang rumit mendorong Anda untuk memuji Allah. Dengan cara kreatif seperti apa Anda dapat berterima kasih kepadanya hari ini? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Seperti tukang periuk, Allah membentuk manusia dari tanah liat dan menghembuskan nafas hidup kepadanya. Manusia adalah satu-satunya ciptaan dengan keistimewaan diciptakan Allah, menurut gambarnya, dan ini membedakan kita dari makhluk hidup lainnya. Setiap orang adalah individu unik yang memiliki kesadaran mental, emosional, dan spiritual dari Sang Pencipta serta kapasitas untuk menjalin hubungan pribadi dengannya. Tokoh Ayub dalam Perjanjian Lama mungkin adalah orang pertama yang mengakui kepada Allah, "Tanganmu-lah yang membentuk dan membuat aku. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat." Saat menyadari dirinya adalah salah satu mahakarya Allah, Daud berkata bahwa ia diciptakan Allah dengan dahsyat dan ajaib. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Mazmur 107 ayat 3 dan 8 menuliskan, "Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia." Pemazmur mengajak umat tebusan untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena Allah telah menebus umatnya dari kematian. Mazmur 107 ini adalah sebuah nyanyian yang berupaya mengoreksi pemikiran orang yang enggan bersyukur. Sang pemazmur, banyak yang menganggapnya sebagai Raja Daud, sampai 4 kali menegur hati orang-orang yang telah dingin dan enggan berterima kasih. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bahkan dalam masa-masa tersulit sekalipun, kita punya banyak alasan untuk bersyukur. Kiranya kita belajar bersyukur kepada Allah atas kebaikannya bagi kita. Mazmur ini merupakan nyanyian syukur umat Israel yang mengalami kasih setia Allah, yang diterima melalui karya penebusan Allah dalam hidup mereka. Penebusan Allah dialami umat tidak hanya dari kungkungan problem kehidupan sosial jasmani umat, namun juga kungkungan problem kehidupan rohani umat. Misalnya, terkait dengan problem kehidupan sosial jasmani, lazim pada masa itu, ketika umat jatuh miskin dan harus menjual sebagian tanahnya, pertolongan Allah dirasakan melalui kerabatnya yang mau menebus tanah yang dijual tersebut dan diberikan kembali kepadanya.
Kebaikan hati kerabatnya ini disyukuri sebagai wujud kasih setia Allah yang menolong mereka. Terkait problem kehidupan rohani, umat sering merasakan dirinya sebagai kafilah jiwa, pengembara di padang pasir yang merasakan lapar dan haus jiwanya. Namun pada akhirnya jiwa yang haus dan lapar ini dipuaskan oleh Allah, yang berkenan menunjukkan jalan yang lurus dan benar hingga sampai tujuan. Melalui mazmur ini, kesetiaan Allah dihayati, dirasakan, dan dialami oleh umat. Umat menyadari, kasih setia Allah bersifat permanen, bukan temporer. Kasih setianya tetap, bukan sementara, kasihnya begitu dalam dan bertahan lama, bukan dangkal dan cepat berlalu. Kasih setia Allah semacam inilah yang pada akhirnya menjadi sumber kehidupan umat untuk mengembangkan kesetiaan mereka dalam beragam kehidupan yang dialami. Ketika Allah merelasikan, mengkoneksikan dirinya dalam sebuah kesetiaan yang permanen dengan umatnya, umat semestinya tidak membalasnya dengan kesetiaan yang temporer. Kesetiaan kita pada Allah janganlah menjadi kesetiaan jangka pendek, melainkan tetap mewujud dalam kesetiaan jangka panjang. Bersyukur berasal dari kata dasar syukur. Syukur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan rasa terima kasih kepada Allah. Sedangkan mensyukuri berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah. Bersyukur artinya berterima kasih atau mengucapkan syukur. Pengalaman sehari-hari menunjukkan adanya orang-orang tertentu yang kurang mensyukuri berkat-berkat yang diterimanya. Di antara mereka, orang-orang yang kurang bersyukur itu, ada yang hanyut dalam kekecewaan yang sangat dalam. Mereka ada yang patah semangat, ngelokro, hilang pengharapan dan kemudian sakit. Mereka kian khawatir, gelisah dan takut menjalani kehidupan yang dirasakan penuh masalah dan menghimpit dirinya. Mengapa seseorang kurang mensyukuri berkat-berkat yang sudah diterimanya? Secara kedagingan dan keduniawian, seseorang kurang bersyukur karena 1. Kurang membiasakan diri untuk bersyukur atau berterima kasih. 2. Kurang memahami kasih setianya. 3. Kurang memahami kedahsyatan dan keajaiban perbuatannya. 4. Serakah. 5. Tertekan dan gelisah. 6. Tidak menuruti kata hati, dan 7, hanyut dalam keinginan duniawinya. Sementara itu, banyak orang percaya, termasuk kita, yang selalu bersyukur, apapun berkat yang diterimanya. Mereka senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah dengan segenap hati dan jiwa. Ada beberapa alasan bagi kita untuk mengucapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan, yakni: pertama, karena kita menyadari bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya selama-lamanya. Alkitab mengatakan dalam 1 Tawari 16 ayat 34 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kedua, karena kita memahami kasih setia dan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 107 ayat 8 berkata, "Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia." Ketiga, karena kita menyadari bahwa Tuhan bertindak karena baik namanya. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur 52 ayat 9 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi." Keempat, karena kejadian yang dialami dahsyat dan ajaib. Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Karena itu, teruslah bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang telah kita rasakan dan nikmati." Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Tuhan itu ada di mana-mana. Tidak ada tempat di bawah kolong langit ini atau di ujung bumi manapun yang tidak Tuhan ketahui.
sebab Dia Maha Tahu. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Bahkan segala hal yang belum terucap di mulut kita pun Tuhan mengetahuinya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Artinya segala yang ada di dalam pikiran dan hati kita Tuhan mengetahuinya. Oleh sebab itu marilah kita datang kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap hati yang benar, tulus dan apa adanya, tak perlu ada yang dibuat-buat. Mazmur 139 merupakan pasal pendek yang kaya. Kaya karena dipenuhi kekaguman Daud akan Allah yang luar biasa. Ke-24 ayatnya begitu detail menggambarkan pribadi Allah, menunjukkan bahwa penulisnya sangat mengenal Tuhan yang ia sembah. Secara keseluruhan, Mazmur 139 adalah gambaran kualitas hubungan yang intim antara Daud dengan Allah. Dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan kekaguman dan rasa syukurnya kepada Tuhan karena Dia adalah pribadi yang maha hadir dan maha tahu tentang keberadaan kita di segala aspek kehidupan. Ini bukti pemeliharaan dan kepedulian Tuhan kepada umat-Nya. Dinyatakan bahwa Tuhan tahu betul tentang diri kita, apa yang sedang kita pikirkan, motivasi, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit kita dan juga termasuk segala kebiasaan dan perilaku lahiriah kita sehari-hari, mulai pagi hari sampai tengah malam. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Tuhan juga senantiasa mengelilingi kita dengan perhatian dan selalu meletakkan tangan-Nya untuk menopang kita. Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa walau kemanapun kita pergi dan sembunyi. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Saat kita masih berada di dalam kandungan pun, Dia telah memiliki rancangan dan menjamin masa depan kita. Sungguh luar biasa. Mazmur ini didedikasikan Daud untuk kemahatauan Allah. Allah bukan hanya maha kuasa, yaitu tidak ada yang mustahil baginya, tapi juga maha tahu, yang artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Nya. Pengetahuan Tuhan itu lengkap, bukan hanya yang bisa dilihat manusia, tapi bahkan dalamnya hati dan pikiran manusia pun terbuka, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Nya. Daud menggambarkannya dengan kalimat di ayat 5. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Dalam kekekalannya, pengetahuan Tuhan itu melewati segala dimensi waktu, yang berarti, bagi manusia pengetahuan itu diperoleh dari proses belajar, yang artinya sedikit demi sedikit, tapi bagi Tuhan, pengetahuan itu dimilikinya sekaligus. Pengetahuan Tuhan bukan hanya dari apa yang sudah terjadi, bahkan apa yang belum terjadi sudah terpampang jelas di pengetahuan Tuhan. Perhatikan ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Pengetahuan Tuhan melewati segala batasan ruang. Mazmur ini ditutup dengan permohonan kepada Allah yang menyelami hati dan melindungi pemazmur terhadap yang jahat. Yaitu doa yang mengungkapkan kesetiaan hatinya di hadapan Allah. Dia menghendaki supaya jika ia keliru, Allah berkenan menunjukkan hal itu kepadanya. Sang pemazmur menyadari bahwa Allah itu maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa, dapat memberikan ketenangan pada kita saat menghadapi masalah. Daud tidak sekadar memahami bahwa Allah maha tahu, maha hadir, maha kuasa, ia menjadikan kebenaran Allah yang dahsyat tersebut sebagai bagian konkret dari pengalaman nyatanya, dan juga menjadi dasar bagi doanya. Keyakinan kepada kemahatahuan, kemahahadiran dan kemahakuasaan Allah, pasti memberikan kedamaian dalam hidup bagi orang percaya, karena kemahatahuannya, kehadirannya secara pribadi,
serta kekuasaannya yang absolut, nyata dalam karyanya untuk kesejahteraan bagi kita umatnya. Bagaimana sikap Daud? Ketika mengetahui kemahatauan Tuhan, ada beberapa sikap Daud yang perlu kita teladani, yakni: pertama, bersyukur. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita harus bersyukur karena Allah layak menerima puji syukur kita. Hanyalah patut baginya atas setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang Ia berikan. Ketika kita bersyukur, fokus kita teralihkan dari keinginan pribadi kita yang egois maupun penderitaan situasi yang tengah kita alami. Menyatakan syukur membantu mengingatkan kita bahwa Allah sedang berkuasa dan memegang kendali. Bersyukur bukan hanya sepatutnya, melainkan adalah hal yang sehat dan bermanfaat bagi kita. Kita diingatkan akan gambaran global, di mana kita adalah milik Allah, dan kita telah diberkati dengan semua berkat rohani. Benarlah, memang kita mempunyai hidup yang berkelimpahan, dan bersyukur adalah respon yang sepantasnya. Kedua, mengakui kemahatauan Tuhan. Maha tahu didefinisikan sebagai kondisi memiliki pengetahuan penuh, sifat mengetahui segala hal. Bagi Allah, yang berdaulat atas segala ciptaannya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, ditunjukkan dengan cara Ia mengetahui segala hal. Kemahatauannya tidak terbatas pada salah satu pribadi Allah saja, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus seluruhnya Maha Tahu. Allah mengetahui segala sesuatu. Ia mengetahui tidak hanya setiap detil menit kehidupan kita, namun segala sesuatu di sekitar kita, karena Ia mengatakan bahwa Ia mengetahui burung pipit yang jatuh atau ketika kita kehilangan sehelai rambut. Allah tidak hanya mengetahui segala hal di akhir sejarah, namun Ia juga mengetahui setiap pemikiran kita. Bahkan sebelum kita mengungkapkannya, Ia mengetahui isi hati kita dari kejauhan. Ia bahkan melihat kita sejak dari kandungan. Salomo mengungkapkan kebenaran ini dengan sempurna dengan mengatakan, "Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia." Ketiga, mengambil posisi berada di pihak Tuhan. Ketika tabiat manusia ingin membenci semua musuhnya, maka Tuhan bukan membenci para musuhnya, melainkan Tuhan memberikan pengampunan bagi orang yang membencinya. Sikap inilah yang harus diteladani manusia. Manusia harus mengambil posisi mengampuni semua musuhnya sama seperti Tuhan mengampuni dosa kita. Keempat, hidup dalam keterbukaan di hadapan Tuhan. Kadang ada orang yang masih menikmati dosanya. Mereka tidak berani terbuka karena mereka masih mau menikmati dosanya. Berat untuk melepaskannya. Kadang kita juga tidak mau terbuka karena orang akan tahu siapa kita, kelemahan kita. Bahkan kadang di gereja pun saat kita terbuka, orang bisa menghakimi kita, meledek atau menjauhi kita saat mereka tahu dosa-dosa kita. Kelemahan dan kejatuhan yang terjadi pada seseorang pun bisa terjadi pada kita. Karena itu penting bagi kita supaya kita bisa membuat sebuah suasana aman di mana kita bisa mengaku dosa kita dan share supaya bisa saling mendoakan dan membantu bertumbuh. Kita semua ada di dunia pergumulan yang sama. Tidak ada yang kebal dari dosa dan godaan. Kalau kasih Tuhan tidak menjaga, maka habislah kita semua. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, bahwa kita lebih baik dari dia. Tapi bandingkanlah diri kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita perlu Roh Kudus untuk melihat dalam hati dan diri kita, supaya kita tahu kegelapan-kegelapan kita, yang kadang kita tutupi atau sadari. Langkah pertama untuk memperoleh kesembuhan adalah keterbukaan kita, mengakui segala dosa kita. Dosa apakah yang kita lakukan di masa lalu atau masa kini yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Atau mungkin ada masalah yang kita tidak selesaikan dengan orang lain, selama kita tidak mau mengakui masalah dan dosa kita kepada Tuhan, kita akan selamanya hidup dalam kegelapan.
Langkah pertama adalah mengakui di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membiarkan kasih-Nya memulihkan kita, memberi kekuatan pada kita, supaya kita kembali kepada terang. Renungkan, apa yang perlu kita renungkan? Pertama, kita harus mampu mengakui kedaulatan Tuhan. Kedua, mengambil posisi berada di pihak Tuhan. Ketiga, hidup dalam keterbukaan di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah memiliki hati yang terbuka di hadapan Allah, sebab bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Apa artinya bahwa kita diciptakan secara dahsyat dan ajaib? Mazmur 139 ayat 4 mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Konteks dari Mazmur 139 ayat 14 itu menyorot sifat luar biasa dari tubuh jasmani kita. Tubuh manusia itu organisme yang paling kompleks dan unik di dunia. Kompleksitas dan keunikan itu berbicara banyak mengenai otak dari penciptanya. Setiap aspek dari tubuh manusia, sampai ke bagian sel mikroskopis yang paling kecil, mengungkapkan bahwa semuanya diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Para insinyur mengerti bagaimana mendesain balok yang kuat namun ringan dengan menempatkan materi yang kuat di bagian pinggir luar dari penampang dan memenuhi bagian dalam dengan materi yang lebih ringan dan lemah. Hal ini dilakukan karena tekanan paling besar terjadi pada bagian permukaan dari struktur ketika menghadapi tekukan yang intens atau tekanan di badannya. Ketika saudara mempelajari kamera SLR yang canggih, dengan kemampuannya mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke lensa, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk fokus secara otomatis pada bidang yang luas, saudara menemukan imitasi cara bekerja salah satu bola mata kita. Karena kita memiliki dua bola mata, kita juga memiliki persepsi kedalaman, memberi seorang atlet kemampuan melempar bola kepada penerimanya dengan tepat, atau memampukan kita mengukur jauh dekatnya mobil. Otak manusia itu juga organ yang luar biasa, dibuat dengan dahsyat dan ajaib. Otak memiliki kemampuan untuk belajar, berpikir, dan mengendalikan begitu banyak fungsi otomatis dari tubuh seperti misalnya denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, dan mempertahankan keseimbangan untuk berjalan, berlari, berdiri, duduk, sambil berkonsentrasi pada hal yang lain. Komputer mampu mengalahkan otak manusia dalam hal kemampuan melakukan kalkulasi, namun termasuk primitif dalam kinerja kebanyakan hal yang berhubungan dengan pikiran. Otak juga memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyesuaikan diri. Ketika seseorang memakai kacamata yang membuat dunia sepertinya jungkir balik, otak dengan cepat menafsirkan ulang informasi yang diberikan untuk bisa melihat dunia sebagai sisi yang benar yang di atas. Ketika mata seseorang ditutup dalam kurun waktu yang lama, pusat penglihatan di otak mulai digunakan untuk fungsi lainnya. Ketika seseorang pindah ke rumah yang terletak dekat rel kereta api, tidak lama kemudian suara kereta api akan disaring keluar oleh otak, dan mereka tidak lagi sadar akan suara itu. Saat bicara mengenai miniaturisasi, tubuh manusia juga diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Misalnya, informasi yang dibutuhkan untuk mereplikasi seluruh tubuh manusia, dengan segala detailnya, disimpan dalam untaian ganda DNA yang terdapat pada inti dari setiap miliaran sel dalam tubuh manusia. Sistem informasi dan kontrol yang diwakili oleh sistem saraf begitu padatnya dibandingkan dengan kawat dan kabel optik yang diciptakan oleh manusia. Setiap sel, dulunya disebut sebagai sel sederhana, karena ukuran yang begitu kecil, adalah pabrik mungil yang belum dapat dipahami secara penuh oleh manusia. Dengan bertambah tajamnya mikroskop, yang mampu memperbesar bidang yang semakin kecil, pandangan yang tidak terbatas mengenai sel manusia mulai diperhatikan. Coba pertimbangkan sel tunggal yang sudah dibuahi. Dari satu sel itu, dalam kandungan ibu, bertumbuhlah beraneka jaringan, organ, dan sistem,
yang semuanya bekerja sama pada waktu yang tepat. Luar biasa. Contohnya, lubang di sekat antara dua bilik jantung dari bayi yang baru lahir akan tertutup pada waktu yang tepat untuk memungkinkan oksigenasi darah dari paru-paru tidak digunakan dalam kandungan. Lebih lanjut lagi, sistem kekebalan tubuh mampu mengusir begitu banyak musuh dan memulihkan diri, mulai dari perbaikan yang paling sepele, bahkan sampai memperbaiki bagian DNA yang jelek, sampai pada perbaikan yang rumit, memulihkan kembali tulang dan sembuh dari kecelakaan-kecelakaan besar. Ya, ada banyak penyakit yang akan mengalahkan tubuh kita seiring dengan makin menuanya kita karena kejatuhan manusia dalam dosa dan akibat kutukan. Namun, kita tidak bisa membayangkan berapa kali sistem kekebalan tubuh telah menyelamatkan kita dari kematian, yang kalau tidak dibantu oleh sistem ini, akan terjadi jauh-jauh lebih awal. Fungsi tubuh manusia juga luar biasa. Kontras antara kemampuan mengangkat barang-barang besar dan berat, dan juga dapat secara hati-hati memainkan objek yang halus tanpa memecahkannya juga menjadi fakta luar biasa. Kita dapat menggunakan busur menembakkan anak panah secara berulang-ulang mengenai sasaran yang jauh, juga bisa cepat mengetik di keyboard komputer tanpa memikirkan tombol-tombolnya, termasuk juga bisa merangkak, berjalan, berlari, berputar, memanjat, berenang, jumpalitan dan jungkir balik, dan melakukan tugas-tugas sederhana, seperti melepaskan bola lampu, menyikat gigi, dan mengikat tali sepatu. Semuanya bisa dilakukan tanpa berpikir. Memang ini adalah hal-hal sederhana, tapi manusia harus mendesain dan memprogram robot yang begitu canggih untuk melakukan tugas dan gerak yang begitu banyak macam ini. Fungsi dari saluran pencernaan, hati dan organ-organ utama lainnya. Daya tahan jantung, pembentukan dan fungsi saraf dan pembuluh darah. Fungsi sistem limpa, pembersihan darah melalui ginjal. Kemampuan sistem reproduktif untuk menciptakan sel yang mampu berpasangan dengan sel lain dari jenis kelamin yang berbeda dan menghasilkan sel dengan jumlah kromosom yang 2 kali lebih banyak. Kompleksitas telinga bagian dalam dan tengah, indera pengecap dan penciuman, dan begitu banyak hal lainnya yang kita hanya mampu pahami sebagian kecil saja. Masing-masing itu merupakan keajaiban dan melampaui kemampuan manusia untuk memahaminya secara penuh. Sungguhlah, kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa kita bersyukur bisa mengenal Allah yang telah menciptakan kita melalui anaknya, Yesus Kristus, bukan hanya mengagumi pengetahuannya, namun juga kasih-Nya. Selidikilah aku, ya Allah. Mazmur 139 ayat 23 berkata, Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Pemazmur tampaknya memahami bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang mengenalinya dengan sempurna. Dalam doanya, ia meminta Allah untuk menyelidiki hatinya, yaitu untuk melihat lebih dalam dari apa yang mungkin terlihat oleh orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Pemazmur menyadari bahwa Allah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya daripada yang dapat ia ketahui sendiri. Permintaan untuk diuji dan dikenalinya pikiran-pikiran pemazmur menunjukkan keinginannya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ia terbuka terhadap pemeriksaan dan pengujian oleh Allah, dan ia mencari bimbingan untuk dapat hidup di jalan yang benar dan kekal. Doa ini mencerminkan kerendahan hati dan keinginan untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Secara keseluruhan, ayat ini mencerminkan hubungan pribadi dan intim antara pemazmur dengan Allah, di mana ia memohon kepadanya untuk memandu, membimbing, dan menyelidikinya, sehingga ia dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menyiratkan beberapa hal yang dapat direnungkan, yakni: pertama, kerinduan untuk dikenal Allah secara mendalam. Pemazmur mengekspresikan keinginan untuk dikenal oleh Allah secara mendalam.
Ini mencerminkan kerinduan untuk hidup tanpa kedok atau kepalsuan di hadapan Tuhan. Ini bisa menjadi panggilan untuk introspeksi pribadi dan kejujuran terhadap diri sendiri. Kedua, ada kesadaran hubungan pencipta dengan ciptaan. Permintaan untuk diselidiki oleh Allah mencerminkan kesadaran akan hubungan unik antara pencipta dan ciptaan. Pemazmur mengenali bahwa Allah adalah pencipta yang sempurna yang dapat memahami hati dan pikiran dengan lebih baik daripada siapapun. Ketiga, adanya kesediaan menerima ujian. Pemazmur tidak hanya meminta Allah untuk mengenalinya, tetapi juga untuk menguji dirinya. Ini mencerminkan sikap keterbukaan terhadap perbaikan diri. Ujian oleh Allah dianggap sebagai sarana untuk membimbing dan membentuk karakter pemazmur. Keempat, ada kesadaran akan ketidaksempurnaan manusia. Dalam pengakuan bahwa Allah perlu mengenalinya dan menguji pikiran-pikirannya, pemazmur mengakui ketidaksempurnaan manusia. Ini dapat menjadi dorongan untuk rendah hati dan kesadaran akan ketergantungan pada Allah. Kelima, adanya keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pemazmur tampaknya menghendaki arahan dan petunjuk Allah dalam hidupnya. Permintaannya untuk dipimpin pada jalan yang benar menunjukkan keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, dengan renungan ini, kita dapat merenungkan tentang pentingnya introspeksi, ketidaksempurnaan manusia, dan hubungan personal dengan Tuhan. Allah memiliki pengetahuan mendalam kehidupan manusia. Mazmur 139 ayat 16 berkata, "Matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis hari-hari yang sudah dibentuk, sebelum ada satu hari pun." Nas hari ini menggambarkan pemahaman bahwa Allah memiliki pengetahuan yang mendalam dan seluruhnya tentang kehidupan manusia. Frasa, "Matamu melihat selagi aku belum berbentuk," menekankan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, bahkan sebelum seseorang lahir atau dibentuk dalam kandungan. Ini mencerminkan konsep bahwa Allah adalah pencipta dan mengetahui setiap tahap kehidupan manusia, termasuk saat manusia masih dalam bentuk janin. Frasa, "Dalam kitabmu semua sudah tertulis," mencerminkan idea keadaan yang sudah ditentukan oleh Allah. Artinya, semua hari-hari dan peristiwa dalam hidup seseorang sudah diatur atau direncanakan oleh Allah sebelumnya. Frasa, "Sebelum ada satu hari pun," menyoroti keabadian dan ketidakterbatasan Allah. Allah bukan hanya mengetahui masa kini, tetapi juga masa depan sebelumnya, sebelum satu hari pun dimulai. Dengan demikian, Mazmur 139 ayat 16 mencerminkan keyakinan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang mendalam dan merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan manusia, bahkan sebelum mereka lahir. Pemazmur mencurahkan pujian kepada Allah sebagai pencipta yang bijaksana dan mendalam dalam pengetahuannya. Interpretasi ayat ini dapat bervariasi di antara berbagai denominasi dan aliran teologi Kristen. Beberapa orang melihatnya sebagai pengakuan akan kebijaksanaan dan otoritas Allah dalam mengatur nasib dan kehidupan manusia. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa poin yang perlu direnungkan, yakni: pertama, ketidakterbatasan Allah. Pernyataan ini menyoroti atribut ketidakterbatasan Allah. Allah tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Dia mengetahui segala sesuatu sebelum itu terjadi. Ini dapat menjadi titik awal untuk merenungkan sifat-sifat ilahi dan kebesarannya. Kedua, kehadiran Allah dalam setiap tahap kehidupan manusia. Ayat ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah hadir dan mengetahui segala sesuatu dalam setiap tahap kehidupan seseorang. Ini dapat mengundang kita untuk merenungkan tentang bagaimana kita hidup dalam kehadirannya setiap saat, dari pembentukan dalam kandungan hingga akhir hidup. Ketiga, otoritas dan rencana Allah. Ungkapan, "Dalam kitabmu semua sudah tertulis," mengacu pada konsep bahwa Allah memiliki rencana dan kontrol penuh atas kehidupan.
Hal ini dapat menjadi panggilan untuk merenungkan bagaimana kita merespon rencana dan otoritas Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, bertindak, berkata, dan berperilaku yang baiklah kita di hadapan Tuhan dan sesama, sebab Ia mengetahui kehidupan kita secara mendalam. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, aku memuji-Mu, karena menciptakanku dengan begitu dahsyat dan ajaib. Engkau sungguh pencipta yang luar biasa. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.